Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Hovifah Eka Septiana. My student number is 23030200071. This video is made for final assignment for academic writing course. Okay, the first is the title. Jadi judul proposal penelitiannya yaitu The Effectiveness of English Podcast in Reso to Improve Students' Speaking Skills. Jadi, keefektifan penggunaan podcast bahasa Inggris di aplikasi Reso untuk meningkatkan kemampuan speaking siswa. Lalu yang kedua adalah permasalahan, research gap, dan kontribusi teoritis. Problemnya yaitu jam pelajaran bahasa Inggris di kelas yang singkat membuat siswa tidak dapat berlatih speaking secara optimal. Lalu selain keterbatasan ruang dan waktu tersebut, faktor internal juga mempengaruhi kemampuan speaking siswa. Menurut Quinn 2016, ada 5 faktor psikologis yang menghambat kemajuan berbicara siswa, yaitu siswa takut membuat kesalahan, rasa malu, kecemasan berbicara, kurangnya percaya diri, dan kurang motivasi. Lalu masalah internal tersebut menjadi tantangan sulit bagi guru ketika mengajar speaking. Lalu permasalahan internal siswa di atas seringkali membuat siswa malas dan menyerah untuk meningkatkan kemampuan speaking mereka. Lalu solusinya yaitu guru harus dituntut mampu untuk memberikan solusi dari faktor penghambat di atas. Salah satunya adalah dengan pengajaran speaking melalui podcast. Ketiga yaitu lokus prediksi responden, peserta atau sumber data, teks tertulis atau lisan. Jadi lokusnya yaitu the subjects of the study. Jadi subjek dari penelitian itu adalah kelas 12 SMK di SMK 1 Salatiga yang berlokasi di Salatiga, dan subjeknya yaitu 36 siswa dari kelas 12 Tata Busana 1. Lalu selanjutnya yaitu pernyataan masalah. Problem statement yang pertama yaitu what is the difference before and after the implementation of using English podcast in Reso to improve student speaking skills. Jadi, apa perbedaan sebelum dan sesudah implementasi penggunaan English podcast di aplikasi Reso untuk meningkatkan speaking siswa? Lalu yang kedua yaitu apa manfaat dan kekurangan dari penggunaan English podcast di Reso untuk meningkatkan kemampuan speaking siswa. Lalu, bagaimanakah respon siswa setelah penggunaan atau setelah diajarkan menggunakan English podcast tersebut? Lalu selanjutnya teori yang mendasari. Sebelumnya telah banyak penelitian tentang podcast di bidang pendidikan, seperti podcast sebagai panduan penilaian dan umpan balik di kalangan mahasiswa, MC Swigen dan Campbell 2017, dan pembelajaran melalui podcasting sebagai Open Educational Resource atau OER, Rosal Aguilar 2013. Namun kebanyakannya penelitian ini sebelumnya hanya menggunakan podcast sebagai media untuk mendengarkan, sehingga masih sedikit penelitian tentang podcast sebagai media untuk berbicara. Aspek yang paling menguntungkan dari podcast adalah kemudahan distribusinya. Podcast telah memudahkan orang untuk meninggalkan rumah mereka dengan sedikit internet yang dijejalkan ke dalam pemutar MP3 mereka. Stanley 2006. Selain memberikan kemudahan akses, podcast juga dapat membantu mengatasi permasalahan internal siswa dalam mengembangkan keterampilan berbicara. Podcast hanya berbentuk audio, sehingga memudahkan siswa mengatasi rasa malu dan rasa kurang percaya diri siswa. Selanjutnya yaitu metode yang digunakan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Menurut Ari 2010, metode kuantitatif menggunakan data berupa angka, sedangkan metode kualitatif menggunakan data berupa kata-kata. Dalam penelitian ini, metode kuantitatif yang digunakan adalah pre-experimental design dengan one group pre-test dan post-test. Dalam one group pre-test dan post-test design, subjek pada kelompok eksperimen diukur sebelum dan sesudah diberikan perlakuan. Tidak ada kelompok kontrol dan bertujuan untuk mengetahui perbandingan individu yang sama sebelum dan sesudah diberikan perlakuan.
Perlakuan sebagaimana tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya peningkatan kemampuan berbicara siswa setelah menggunakan podcast. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pretest, posttest, lembar observasi, angket, dan wawancara. Skor pretest dan posttest didasarkan pada rubrik berbicara yang diadopsi dari Brown 2004 yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian pertama mengenai apakah ada peningkatan dalam keterampilan berbicara siswa. Kemudian peneliti menggunakan lembar observasi untuk menjawab pertanyaan penelitian kedua tentang penerapan podcast dalam pengajaran keterampilan berbicara siswa. Setelah itu, peneliti menggunakan angket yang berisi 5 pertanyaan yang diadaptasi dari Juana dan Palak 2011 tentang pendapat siswa tentang pembelajaran melalui podcast sebagai media pendukung untuk menjawab pertanyaan ketiga mengenai tanggapan siswa setelah diajar menggunakan podcast. Selain itu, wawancara digunakan untuk menggali pendapat siswa tentang belajar bahasa Inggris melalui podcast secara lebih dalam. Lalu berikut adalah referensi yang saya gunakan untuk membuat proposal penelitian ini. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.